pandemi COVID-19. 1. Persidangan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan dalam situasi dan kondisi pandemi coronavirus disease atau COVID-19, sehingga persidangan Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19, antara lain wajib memakai masker, sarung tangan, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing. Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak paling banyak 2 orang. Selebihnya dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang online atau media elektronik lainnya. Adapun kaidah persidangan lainnya dalam kerangka COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi tempat dan benda-benda yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, toilet, handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang 1 hari sebelum diselenggarakannya persidangan. 3. Mewajibkan para pihak hadir di gedung Mahkamah Konstitusi paling lambat 1,5 jam sebelum sidang dilaksanakan untuk melakukan tes swab antigen dan mendisinfeksi berkas-berkas yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. 4. Mewajibkan setiap peserta persidangan meliputi majelis hakim dan para pihak, seluruh petugas pendukung persidangan, juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Menurut laporan Panitra untuk perkara 38 tahun 2022, agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR, kemudian para pihak semuanya hadir. Kita langsung silakan DPR langsung memberikan keterangan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan kami Yang Mulia mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya karena baru kali ini setelah panggilan kelima baru DPR bisa memberikan keterangan. Baik Yang Mulia, kami membacakan keterangan dari DPR. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian material Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 38/PUU Data 19 Romawi/2021. Jakarta, 15 Maret 2022. Kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan surat keputusan pimpinan DPR RI nomor 40/PIM/2 Romawi/2021 2022, pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI hadir Supriyansa SHMH, nomor anggota A.343. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR. Sebuah dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut MK nomor 21.38/PUU /PAN.MK/PS /01/2022 tertanggal 17 Januari 2022. Perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, selanjutnya disebut Undang-Undang Pers, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945, yang diajukan oleh 1. Hence Gronston Mandagie sebagai wartawan, pimpinan organisasi pers dan anggota Dewan Pers, selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. 2.
Hans M. Kawinia sebagai wartawan, pimpinan organisasi pers dan anggota Dewan Pers, selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. 3. Sugiharto Santoso sebagai wartawan, pimpinan perusahaan pers berbadan hukum dan anggota Dewan Pers Indonesia terpilih. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 3. Selanjutnya pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3 secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon. Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Pers terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945 dalam perkara nomor 38/PUU Data 19 Romawi garing 2021 sebagai berikut. 1. Romawi ketentuan Undang-Undang Pers yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam permohonan aku, para pemohon mengajukan pengujian material pasal 15 ayat 2 huruf F dan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Pers dan berketentuan sebagai berikut. Mohon pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pers mohon dianggap dibacakan yang mulia, sama dengan pasal 15 ayat 5 juga mohon dianggap dibacakan. Para pemohon mengungkapkan bahwa ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf F dan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Pers dianggap bertentangan dengan pasal 28, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Pasal 28, 28C, 28D, 281 ayat 2 mohon dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa para pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim MK sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Romawi keterangan DPR. Kedudukan hukum legal atau legal standing para pemohon. Terkait kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dalam pengujian Undang-Undang EKU secara material, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan putusan MK perkara 006/PU Data 3 Romawi garing 2005 dan putusan perkara nomor 011/PU Data 5 Romawi 2027 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum legal standing karena tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 dan penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Bahwa pemohon dan permohonan EKU tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum atau legal standing pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang MK dan putusan MK perkara nomor 006/PU Datar ketiga Romawi garing 2025 dan putusan perkara nomor 011/PU Datar 5 Romawi 2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Pandangan umum DPR mohon dianggap dibacakan yang mulia. C. Keterangan DPR terhadap pokok permohonan. 1. Sebelum menjawab pokok permohonan para pemohon, terlebih dahulu DPR akan memberikan penjelasan sebagai berikut, bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen
Pengaturan pers dalam undang-undang dilakukan sejak tahun 1999 dan telah berjalan hingga saat ini. Undang-undang pers dirumuskan sebagai wujud memberikan pengaturan yang pasti mengenai pers tanpa mengganggu independensi dari pers itu sendiri. Selama berjalannya pers di Indonesia, telah terbentuk Dewan Pers Independen yang melaksanakan upaya pengembangan kemerdekaan pers dan kehidupan pers nasional. B. Undang-undang pers telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai Dewan Pers, mulai dari fungsi, komponen anggota Dewan Pers, pemilihan ketua dan wakil ketua Dewan Pers, legitimasi penetapan anggota Dewan Pers terpilih melalui keputusan Presiden, pemilihan kembali Dewan Pers, anggota Dewan Pers, dan sumber pembiayaan Dewan Pers, sehingga pengaturan undang-undang pers mengenai Dewan Pers telah memberikan kepastian hukum. C. Bahwa proses kelahiran dan pembentukan Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pers disampaikan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya, dengan demikian Dewan Pers telah ada sejak lama dan juga telah diberikan pengaturan melalui undang-undang sejak tahun 1999, tentu telah menjalankan mekanismenya seluruhnya sesuai aturan yang berlaku dan tentunya telah diketahui oleh seluruh pelaku pers itu sendiri. Oleh karena itu, terkait pemilihan anggota Dewan Pers, tentu selama ini telah berjalan sesuai kebiasaan dan aturan perundangan yang berlaku, dan tentu telah terbentuk mekanisme pelaksanaan Dewan Pers tersebut secara ejek. Keanggotaan Dewan Pers periode saat ini 2019-2022 merupakan keberlanjutan dari keanggotaan Dewan Pers sebelumnya. Bahkan keberlanjutan dari Dewan Pers periode 2000 sampai 2003, Dewan Pers periode pertama yang dibentuk segera setelah pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Pers. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya ketentuan peralihan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pers sebagai berikut. Dengan berlakunya undang-undang ini, segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku, tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. F. Dengan demikian, telah jelas kelembagaan Dewan Pers yang dibentuk Dewan Pers merupakan kelanjutan dari kelembagaan Dewan Pers yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang Pers, di mana dari sisi peran dan fungsinya barulah mengikuti mandat yang telah diatur oleh Undang-Undang Pers sampai dengan saat ini. G. Pada saat ini mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers tersebut telah diformalkan melalui peraturan Dewan Pers nomor 01 garing peraturan DP garing 9 Romawi garing 2016 tentang Statuta Dewan Pers atau peraturan Dewan Pers tentang Statuta Dewan Pers sebagai berikut. Pasal 8 mohon dianggap dibacakan yang mulia sampai pasal 11. H. Mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers tersebut merupakan pengaturan dijalankan dalam pemilihan anggota Dewan Pers sebagaimana aturan yang diberlakukan. Oleh karena itu, calon anggota Dewan Pers yang terpilih sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pers dan peraturan Dewan Pers tersebutlah yang akan ditetapkan oleh keputusan Presiden untuk menjadi anggota Dewan Pers 3 tahun ke depan. Sedangkan di luar dari ketentuan tersebut tidak berhak ditetapkan melalui keputusan Presiden. Selain itu, penetapan anggota Dewan Pers dengan keputusan Presiden tersebut merupakan wujud legitimasi dari hasil anggota Dewan Pers yang terpilih secara sah melalui mekanisme yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, sehingga Presiden dalam mengeluarkan keputusan Presiden sehingga Presiden dalam mengeluarkan keputusan Presiden tersebut tentu harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan setiap calon anggota Dewan Pers terpilih. Selanjutnya,
Dengan demikian, berdasarkan kerjasama Dewan Pers dengan kementerian atau lembaga nasional serta negara lain tersebut menegaskan bahwa para pemohon mendalilkan mekanisme dalam pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 yang para pemohon merupakan suatu prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers. DPR menerangkan bahwa dalil tersebut merupakan yang tidak beralasan menurut hukum karena sama sekali tidak terdapat legitimasi hukum dari Kongres Pers Indonesia 2019 atau Dewan Pers Indonesia untuk dijadikan dasar bagi organisasi pers lainnya dalam pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers, sedangkan mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers telah diatur dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Pers. 7. Mohon dianggap dibacakan bahwa ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pers telah jelas mengatur mengenai fungsi Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, sehingga dalil para pemohon menggunakan keputusan Kongres Pers Indonesia sebagai pengaturan terkait dengan keanggotaan wartawan, sertifikasi kompetensi wartawan dan hasil pemilihan anggota Dewan Pers adalah tidak berdasar karena fungsi-fungsi tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pers. Sebagai contoh, dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pers di mana wartawan bebas memilih organisasi dan upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi pers dalam meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. B. Bahwa organisasi yang dimaksud oleh para pemohon dalam hal ini adalah Dewan Pers Indonesia bukanlah organisasi yang memiliki legitimasi untuk melakukan suatu peraturan di bidang pers, sehingga peraturan apapun dikeluarkan oleh organisasi tersebut termasuk hasil dari kongres organisasi pers yang diselenggarakan oleh Dewan Pers Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh organisasi pers nasional. C. Dewan Pers merupakan kumpulan organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan, dan wartawan yang telah memenuhi standar sebagaimana ketentuan standar organisasi perusahaan pers, standar organisasi wartawan, dan standar kompetensi wartawan sebagai berikut. 1. Peraturan Dewan Pers nomor 3 garing peraturan DP garing 3 Romawi garing 2008 tentang standar organisasi perusahaan pers. 2. Peraturan Dewan Pers nomor 7 peraturan DP 5 garing 2008 tentang pengesahan surat keputusan Dewan Pers nomor 04 garing SK Datar DP garing 3 Romawi 2006 tentang standar organisasi wartawan sebagai peraturan Dewan Pers. 3. Peraturan Dewan Pers nomor 01 garing peraturan Datar DP garing 10 Romawi garing 2018 tentang standar kompetensi wartawan. Setelah mencermati peraturan Dewan Pers tersebut di atas, dapat diketahui bahwa peraturan Dewan Pers merupakan sebuah kesepakatan yang diambil oleh para organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan, dan wartawan yang menjadi bagian dari para lembaga Dewan Pers sendiri. Peraturan Dewan Pers tersebut berlaku ditetapkan oleh Dewan Pers atas keinginan sukarela setiap organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan, dan wartawan yang menjadi bagian Dewan Pers. Setelah itu, standar tersebut diberlakukan sebagai langkah Dewan Pers menjaga kualitas profesi pers. Hal-hal tersebut yang memberikan legitimasi untuk Dewan Pers untuk menerbitkan peraturan Dewan Pers dan menetapkan kualitas profesi pers sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pers. D. Dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan terdapat ketidakpastian hukum dengan adanya peraturan Dewan Pers yang dikeluarkan oleh Dewan Pers karena ada surat keputusan Kongres Pers Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Pers Indonesia adalah tidak berdasar karena hanya peraturan Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Pers yang berlaku, yang mengikat bagi seluruh organisasi pers nasional. 8. Langsung kepada poin A. Dewan Pers merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjaga profesionalitas pers sehingga
harus dijalankan berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pers termasuk keanggotaan Dewan Pers dan penetapannya. B. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Pers, anggota Dewan Pers terdiri dari wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Keanggotaan tersebut kemudian ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Pers. Keputusan Presiden sebagaimana yang ditentukan tersebut merupakan legitimasi dari pemilihan anggota Dewan Pers yang sah. Oleh karena itu, tidak tepat jika para pemohon menyatakan ketentuan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Pers bersifat diskriminatif. C. Kongres Pers Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers yang memiliki kedudukan hukum untuk menyelenggarakan dan melakukan pemilihan anggota. Dewan Pers sebagaimana ditentukan pada pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Pers tersebut, pemilihan pemohon sebagai anggota Dewan Pers melalui Kongres Pers Indonesia berbeda dengan yang sudah ditentukan oleh ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Pers. Karena para pemohon terpilih sebagai calon anggota Dewan Pers tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Oleh karena itu, DPR menerangkan bahwa Kongres Pers Indonesia tidak memiliki dasar kedudukan hukum yang jelas untuk diselenggarakan dan melakukan pemilihan anggota Dewan Pers. Berdasarkan hal tersebut, para pemohon menalihkan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Pers menghambat perwujudan kemerdekaan pers dan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum. Tidak beralasan menurut hukum. D. Risalah pembahasan pasal 4 Undang-Undang Pers. DPR juga melampirkan bagian daripada risalah pembahasan rancangan Undang-Undang Pers untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Petitum DPR bahwa berdasarkan keterangan dari dan risalah pembahasan terkait ketentuan pasal 4 tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan aku harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan. 4. Menyatakan pasal 15 ayat 2 huruf F dan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan apabila Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Es bono. Demikian keterangan tertulis dari DPR kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Subriansa, Sarjana Hukum Magister Hukum, nomor anggota A343. Demikian keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang kami sampaikan kepada di hadapan Yang Mulia, dan seandainya bisa kami diberikan izin, kami akan ikut di rapat selanjutnya di sebelah Yang Mulia.
dan tim DPR tetap ada di dalam forum yang terhormat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari meja hakim ada yang perlu didalami atau sudah cukup? Ya, baik. Sudah cukup. Tiga orang ya? Ya, 3 ahli. Ya. Ya, untuk agenda sidang berikutnya yaitu untuk mendengar keterangan 3 ahli terlebih dahulu dari pihak terkait Dewan Pers. Untuk itu sidang ditunda hari Kamis 24 Maret 2022 dengan catatan keterangan tertulis dan CV dari para ahli harus disampaikan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang. Cukup yang mulia. Ya, dengan demikian sidang selesai dan Yang mulia, izin majelis yang mulia, kami menerima surat panggilan sidang untuk menghadirkan ahli pada hari ini, dan kami sudah mempersiapkan ahli tersebut. Kami sudah mengirim daftar ahli. Dan ahlinya kebetulan sudah hadir juga di sini yang mulia. Jika berkenan, kami meminta dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia agar para ahli dapat dihadirkan pada sidang hari ini. Terima kasih yang mulia. Ya, sebentar. Ya, baik. Benar bahwa kuasa pemohon, kuasa pihak terkait Dewan Pers sudah mengajukan keterangan tertulis, tetapi itu terlambat. Ya. Baru diajukan kemarin, seharusnya paling tidak hari Jumat. Begitu. Ya, majelis juga perlu mempelajari terlebih dahulu. Jadi begitu, sekali lagi, untuk mendengar keterangan 3 ahli dari pihak terkait, sidang ditunda hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 jam 11.00 WIB. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa 15 Maret 2022 untuk perkara nomor 38-PUU-19 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Kamis 24 Maret 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 21 dan 22-PUU-20 Romawi-2022. Terima kasih, selamat siang.